Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah dan personal readingnya berbayar. Oke, tiba-tiba mati lampu, ya biarkan saja. Aku lanjut saja. Tema readingan hari ini, sisi terbaik dari dirimu. Sisi terbaik dari dirimu. Sisi terbaik dari dirimu. Sisi terbaik dari dirimu. Dan ini general reading, energi banyak orang yang kutarik ya. So bijak-bijaklah dalam menanggapi teman-temanku. Ambil pesan positifnya saja, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Sisi terbaik dari dirimu. Sisi terbaik dari dirimu. Sisi terbaik dari dirimu. Sisi terbaik dari dirimu. Oke, aku merasakan beberapa dari teman-teman di sini. Aku melihat beberapa ya, moga-moga ini benar atau anggap saja ini afirmasi positif supaya yang positif ini datang ke kamu. Aku melihat kamu tuh punya material wealth gitu ya, kekayaan secara materi, amin. True prosperity, hidupnya tuh makmur ya. The diamond dreamer, pemimpi berlian, seorang pemimpi berlian ya. Dan beberapa dari teman-teman mungkin kamu punya aktivitas yang menyenangkan di sini, yang mendatangkan kelimpahan, kemakmuran dalam hidupmu ya. Mungkin beberapa kamu adalah seorang penari, pelatih dancer, penari atau apapun ya. Kamu punya aktivitas yang menyenangkan, yang menghasilkan kelimpahan di sini, yang membuat hidup kamu makmur ya. Oke, sisi terbaik dari dirimu. Sisi terbaik dari dirimu. The Cheese Queen itu artinya ratu catur. Ratu catur itu ya pintar menyusun strategi. Ya, pintar menyusun strategi bukan berarti banyak trikinya atau manipulatifnya, enggak ya. Pintar menyusun strategi ini kamu pintar menyusun rencana, pintar menyusun planning untuk masa depan, untuk jangka panjang. Ini sisi terbaik dari diri kamu, artinya kamu ini kreatif ya. Punya banyak ide-ide tak terbatas. Makanya hidup kamu makmur. Ya, ratu strategi. Ratu catur. Kalau kamu wanita, pintar menyusun rencana ya. Oke. Karena lampunya mati teman-teman, mohon maaf kalau ada cahayanya agak gelap gitu ya. Aku lanjutkan saja. Sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu. Wow. Karena tiba-tiba lampunya mati teman-teman, otomatis di sini aku merasakan ini, apakah ini benar atau enggak. Kehidupan masa lalu kamu tuh kelam, gelap. Gelap itu ya bisa diartikan titik terendah, titik tersulit ya, dalam kehancuran ya. Gelap itu artinya yang tidak baik lah. Tapi sisi terbaik kamu bisa bangkit dari keterpurukan itu, keluar dari gelap itu dan menjadi terang. Itu karena di sini ada kartu transformation. Kamu bertransformasi total-totalan, healing total-totalan. Yang gelap menjadi terang. Hidup kamu dulu gelap, sekarang menjadi terang. Ya, yang mungkin dulu kamu gak sabaran orangnya, sekarang lebih sabar. Dulu mungkin orang yang selalu mengambil keputusan dengan gegabah, dengan tergesa-gesa atau dengan terburu-buru, tapi sekarang lebih banyak
pertimbangan ketika kamu take action, ketika kamu mengambil tindakan, ketika kamu mengambil langkah-langkah selanjutnya, kamu banyak mikir. Kalau aku ambil keputusan ini resikonya apa? Kalau aku ambil keputusan itu resikonya apa untuk aku? Kayak sabar dalam hal apapun ya, dalam hal apapun sabar, tenang. Dan beberapa sisi terbaikmu sekarang dari dirimu sangat intuisi. Ya mungkin kamu percaya dengan intuisi kamu, ikutin intuisi kamu, suara hatimu, dan lebih sabar gitu ya. Artinya di sini sisi terbaikmu dari diri kamu berbeda dengan yang dulu, berbeda jauh banget. Mungkin orang-orang terdekatmu melihat kamu kok dia berubah gitu ya. Dulu nggak sabaran, dulu tukang marah, tukang ngambek, tukang emosional, tukang temperamental. Sekarang sabar banget dan tenang, nggak serusuh, seheboh, segendeng dulu. Mohon maaf ya bercanda ya, itu ya. Tidak, pokoknya dulu kamu rusuh banget, kayak nggak sabar banget gitu ya. Ada energi di mana kamu tuh ingin cepat, ingin selesai gitu ya. Ternyata bukan ternyata salah bicara. Sekarang kamu bisa menahan amarah kamu, menahan emosi kamu, dan sabar itu. Dan mungkin dulu ya, namanya juga manusia ya, tidak sempurna loh. Tapi gimana caranya kita untuk menjadi sempurna, walaupun tuh pelan-pelan, sedikit demi sedikit lah gitu ya. Dan sisi terbaik dari dirimu ini, aku melihat kamu sekarang itu keindahan mata artinya ini selalu pandangan baik kepada orang lain. Mungkin dulu selalu menghakimi orang lain, selalu menjudge orang lain, selalu negative thinking, overthinking kepada orang lain ya, selalu memandang sebelah mata kepada orang lain. Tapi sekarang sisi terbaik kamu, perubahan dalam diri kamu ya, kamu selalu positive expectation, punya harapan positif kepada orang lain ya. Keindahan mata artinya kamu pandangan ke orang lain sekarang tuh ya tidak menghakimi, pandangan yang positif. Yang dulunya suka sekali overthinking gitu, pandangan orang selalu aja negative thinking gitu. Itu salah satu perubahan di dalam diri kamu. Inilah sisi terbaikmu sekarang, berbeda jauh kamu yang dulu gitu ya. Dan sekarang kamu punya kejelasan hidup. Dan perubahan kamu ini bukan soal kepribadian kamu ya, keuangan juga. Karena itu teman-teman, poin penting dari pembacaan ini, ketika kita sudah berubah semuanya, kita selalu punya harapan positif, kita selalu punya abundant mindset, pola pikir berkelimpahan, maka semuanya itu datang, rezeki datang, kelimpahan datang, kemakmuran datang. Begitupun sebaliknya, ketika kita selalu overthinking, negative thinking dengan orang lain, dengan diri sendiri, selalu iri dengki, dendam, kesumat, maka yang datang negatif. Maka uang kita stuck di tempat, nggak bisa berputar itu ya. Dan mungkin kamu adalah salah satunya. Dulu, entah ini dulunya kapan, beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kamu selalu overthinking sehingga rezeki kamu mandek. Apa yang kamu manifestasikan, yang kamu doakan nggak kunjung terkabul, karena pada dasarnya dari diri kamu sendiri. Dan sekarang sisi terbaik dari diri kamu, karena aku readingnya di bulan September ya, mungkin sudah mulai terjadi, sudah mulai berubah di September ini atau di akhir Agustus gitu ya, dimana kamu punya kejelasan hidup ya, dimana kamu di sini selalu punya positive expectation kepada orang lain maupun kepada diri kamu sendiri, dimana kamu sangat sabar dalam melakukan apapun gitu. Dan dimana kamu trust your intuition, percaya dengan intuisi kamu. Mungkin dulu ya percaya apa kata orang, ikutin apa kata orang. Sekarang ikutin suara hati kamu aja, intuisi kamu saja. Itu ya, sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu. Sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu.
Aku melihat gini teman-teman, beberapa dari teman-teman ini sekarang lebih ke self love, lebih mencintai diri kamu sendiri. Ketika kamu bertransformasi total-totalan, healing total-totalan, kamu menjadi pribadi yang menjadi diri kamu sendiri. Ya mungkin selama ini banyak palsunya, banyak KW-nya, banyak fake-nya. Ya namanya juga kehidupan, namanya juga manusia ya teman-teman. Ketika kita belum menyadari, ketika kita belum mendekatkan diri kepada Tuhan, ya pasti hidup kita banyak palsunya. Itu pasti kehidupan banyak palsunya, hubungan banyak palsunya, semuanya palsu-palsu. Apakah barangnya palsu juga? Bercanda ya. Dan ini ya sisi terbaik dari diri kamu ya ini. Sekarang energi kamu tuh seperti air di sungai, flow aja. Energi kamu mengalir, rezeki kamu mengalir, semuanya mengalir seperti air. Mengalir saja ketika kamu berubah, ketika kamu bertransformasi, ketika kamu lebih berpasrah, bergantung kepada Tuhan, lebih dekat kepadanya, semuanya mengalir gitu. Ya. Dan sisi terbaik dari diri kamu juga sekarang itu kamu seperti letting go gitu ya, melepaskan. Apakah melekaskan lagi, mohon maaf. Apakah melepaskan duniawi yang selama ini kamu duniawi banget, atau melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam diri kamu, mungkin emosi, gak sabaran, temperamental, atau apapun sesuatu yang terikat, yang kamu genggam selama ini, tentunya itu tidak baik, tentunya itu negatif, akhirnya kamu melepaskan. Entah hubungan kamu yang tidak baik, hubungan kamu yang toksik, apapun itu yang tidak baik, akhirnya kamu melepaskan dan menjadi diri kamu sendiri, dan kamu natural movement, gerakan alami artinya di sini ya menjadi diri kamu sendiri. Yang dulu banyak palsunya, banyak ketidakjujurannya, banyak memakai topengnya, ya itulah kehidupan. Tapi sekarang ya kamu menjadi diri kamu sendiri. Ini adalah aku ya, aku adalah aku gitu. Ya. Ini sebenarnya dirimu. Seperti dilahirkan kembali gitu teman-teman. Kamu seperti yang dulu, seperti kamu masih masa-masa kecil yang polos-polosnya, inilah kamu. Ya. Ini sisi terbaik dari diri kamu. Ya, energi melepaskan, energi mengalir, dan gerakan alami itu ya. Dan sisi terbaik dari dirimu, aku melihat kamu lebih banyak diam ya. Ada es queen, ratu es itu kan beku ya, beku diam. Mungkin kamu bicara yang seperlunya, bicara ketika ada penting-pentingnya, banyak menonaktifkan diri kamu, mungkin menonaktifkan di sosial media ya, jarang mungkin aktif di sosial media, aktif yang seperlu-perlunya aja, bicara yang seperlu-perlunya aja, banyak diam. Tapi kamu banyak diam tapi berbobot ya, bukan tong kosong nyaring bunyinya, ini tong berisi bunyinya nggak ada. Ya mungkin seperti itu ya, karena aku melihat di sini ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu menjadi diam. Ya berbeda dulu kan mungkin tong kosong bunyinya besar padahal tidak ada isinya. Dompetnya kosong, mungkin bukan menyindir ya. Ini kan sebagai pembelajaran juga untuk kita semua, bahkan untuk diri aku sendiri juga gitu ya. Dulu sudah dompetnya kosong ya, isi hatinya kosong, semuanya kosong ya, bunyinya nyaring lagi. Sekarang itulah manusia ya, realitanya seperti itu. Sekarang ketika semuanya sudah penuh, pengetahuannya banyak, otaknya sudah dengan ide-ide kepintaran ya, ide-ide strategi yang positif, dompetnya penuh, semuanya penuh semua, bahkan tidak ada bunyinya. Iya, rata-rata orang kayak gitu loh teman-teman. Kalau aku memantau orang itu, semakin orang itu sukses, semakin orang itu, maksudnya sukses itu teman-teman bisa beli rumah, beli kendaraan, motor, mobil gitu ya, semakin circle pertemanannya kecil ya, dan semakin juga dia tidak banyak bicara, semakin juga hidupnya sederhana. Coba lihat orang-orang besar itu ya, punya karir yang bagus, entah dia, kalau dia wanita ya, punya karir yang bagus, wanita independen gitu ya, wanita mandiri, sudah berhasil memberi rumah yang mewah, kendaraan mewah gitu ya, mungkin dia seorang pembisnis, seorang owner, dia tuh mungkin kemanapun dia tuh, ke pasar kemana pakai daster aja, mobilnya Pajero pakai daster.
Ya ada ya, mobilnya ratusan miliaran pakainya sendal jepit doang, banyak kayak gitu. Justru sebaliknya ya, ketika yang aku bilang ini mungkin energi kamu yang dulu ya, namanya kehidupan ya, kehidupan itu kan tidak mungkin langsung naik ya, pasti ada dari nol dulu, pasti ada jatuh bangun seperti baby step, seperti langkah bayi, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dan di jatuh bangun itu supaya jiwa kita kuat, supaya semakin banyak pembelajaran, semakin banyak pengalaman di hidup kita, semakin kita berdiri kuat. Dan kita tahu, oh kalau aku lakukan ini, jatuhnya sakitnya segini. Kalau aku lakukan itu, jatuhnya nanti sakitnya gimana, pembelajarannya apa, dan kamu tahu semua pembelajarannya karena kamu sudah merasakannya, asamnya, pahitnya, asinnya, manisnya, kecutnya. Kehidupan ini sudah kamu rasakan, sehingga ketika kamu sukses ya, sehingga ketika hidup kamu ya semuanya mengalir, rezekinya mengalir, semuanya mengalir, urusannya mengalir ya, kamu sudah tahu, kamu pernah merasakan itu tadi, dan kamu tidak sombong ya, kamu sederhana aja, dan kamu menjadi diri kamu sendiri. Yang aku bilang, pakai daster doang, kaos oblong doang, sendal jepit, jalan ke mall. Itu yang aku bilang ya, ketika sudah semuanya berisi, bahkan tidak ada bunyinya. Tapi ketika kosong, semuanya kosong, nyaring bunyinya artinya ngomongnya besar, keangkuhannya, kesombongannya, padahal nggak ada isinya, pengetahuannya nggak ada ya, pengetahuan agamanya nggak ada, pengetahuan sosialnya nggak ada ya, dompetnya juga kosong gitu ya, tapi suaranya besar gitu. Tapi sekarang ya, bersyukur kepada Tuhan, teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini dalam ujian dalam kehidupan, itu ujian apapun, ujian keuangan, ujian percintaan, ujian apapun, itu artinya kita disuruh belajar. Bukan berarti kita disiksa oleh Tuhan, enggak, kita diberikan ujian itu supaya kita belajar. Yang mungkin selama ini ada hal tidak baik yang kita lakukan, Tuhan menyuruh kita, ini yang harus dibenahin. Ketika ujian silih berganti dalam hidup kita, kita mulai menyadari, oh ini salah, ini harus dilepaskan. Dan kita banyak pembelajarannya, banyak pengalamannya. Ketika kita sukses nanti, kita tidak menjadi seperti itu lagi, dan kita tidak akan jatuh lagi karena sudah berdiri kuat gitu. Kita ini contoh seperti baby step yang aku bilang, langkah bayi tadi, yang dimana umur setahunan 2 tahunan kita merangkak jatuh. Ketika kita sudah umur 5 tahun 6 tahun, kita sudah berdiri kuat, bahkan berlari kencang gitu ya. Artinya ujian kita ini buat pembelajaran supaya kita kuat, supaya jiwa kita kuat, jiwa kita bertumbuh gitu, supaya kita juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya mungkin selama ini kita punya karir yang bagus, tapi duniawi banget, serakah banget, keangkuhan banget, kesombongan banget, lupa Tuhan dan lupa sesama. Makanya Tuhan memberikan kita ujian supaya kita melepaskan itu. Ya, kadang kita awal-awalnya tidak menyadari, dikirain kita kutukan, ternyata itu yang harus dilepaskan ketika kita sadarin dan kita lulus dalam ujian itu. Gitu loh teman-teman ya. Kenapa aku membicarakan ini? Karena energi dari beberapa teman-teman seperti itu ya, bukannya aku asal bicara gitu. Energi beberapa dari teman-teman dulunya gelap, dulunya titik terendah ya, dulunya mungkin aku bilang tong kosong, nyaring sekali bunyinya gitu, tahu ya, paham ya. Sudah tong kosong, bunyinya kencang lagi, tapi sekarang ketika tongmu sudah berisi semua ya, kamu berpengetahuan, otakmu diisi hal positif ya, terus kamu pengetahuan spiritual, pengetahuannya sudah ada semua, dan kamu tidak mau bicara, rata-rata begitu. Dan itu artinya ujian yang diberikan Tuhan itu dalam hidup kamu ya, supaya kamu menjadi seperti ini yang sekarang. Pasti kamu bersyukur. Ketika kamu lulus dalam ujian, pasti kamu tarik nafas, ya Tuhan, terima kasih ya, arti dari ujian yang Tuhan berikan kepada aku supaya aku seperti ini, dan terima kasih. Nanti pada akhirnya, pada endingnya kamu bilang begitu sama Tuhan. Terima kasih di universe, semesta, Tuhan, para malaikat sudah membimbing aku, ternyata aku menuntun ke arah yang baik. Dikirain kemarin dikutuk gitu ya. Itulah teman-teman ya.
dan sisi terbaik dari diri kamu juga. Ini beberapa dari teman-teman sekarang yang aku bilang tadi ya, dulu mungkin gak sabaran, amarahnya tinggi, emosinya tinggi, sekarang bisa menahannya. Bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan amarah, bisa menahan emosi, semuanya bisa terkendalikan dan kamu semua tahan dan lebih sabar. Yang dulu mungkin gak sabaran, apa-apa harus cepat, detik ini, jam ini, hari ini, kalau besok no gitu. Seperti itu mungkin ciri-ciri kamu dulu. Bukan ciri-ciri sih, karakter kamu kayak gitu. Ya bersyukurlah kamu sudah berubah gitu. Ya, ketika kamu punya energi yang aku bilang sabar, energi yang selalu harapan positif kepada diri kamu sendiri, kepada orang lain, makanya energi kamu, rezeki kamu flow di sini, mengalir seperti air, ya. Ya, baru nyala lampu ya, mungkin seperti aku bilang, kehidupan kamu dulu ada gelap, terbitlah terang. Di balik kegelapan itu, terbitlah terang dan lampu sudah nyala. Ketika aku baca yang gelap-gelap tadi ya, lampunya belum nyala, ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman saat ini sudah berada di yang terang ini, gelapnya habis ya, amin. Sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu. Di sini energi feminimnya strong ya. Kalau kamu wanita ya strong banget energi feminim di sini. Kalau kamu pria nonton ini ya energi feminim strong di dalam diri kamu, di mana kamu pria yang penuh kasih sayang, pria yang pakai hati banget. Bukan berarti kamu lekong, bukan ya. Pria yang energi feminim itu artinya pria yang penuh kasih sayang. Biasa kan pria itu kan pakai logika gitu ya. Wanita itu lebih ke pakai hati. Tapi di sini kamu seorang pria yang gak tegaan, pria yang kayak penuh kasih sayang, pria yang kayak kamu tidak mementingkan logika kamu selalu pakai hati gitu. Itu aku lihat kalau kamu pria ya. Sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu. Dan beberapa aku melihat kamu tuh gak pelit, royal, suka berbagi. Itu aku lihat. Sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu. Kalau kamu adalah seorang wanita atau pria karir, mungkin kamu cukup diandalkan di karir kamu dan cukup pintar, cerdas, ya. Mungkin kamu punya jabatan, pangkat yang tinggi, atau ya bisa dipercaya dimanapun kamu kerja. Mungkin karena kamu punya ilmu pengetahuan yang luas, ya. Itu aku lihat, ya. Dan sisi terbaik dari diri kamu, aku melihat beberapa dari teman-teman ini suka hal yang tidak mau terikat. Mungkin dalam urusan pekerjaan, mungkin kamu memilih pekerjaan yang freelance ya, freelance yang mungkin tidak mau terikat. Mungkin kamu content creator yang di rumah aja menghasilkan uang, atau kamu pembisnis online di rumah aja menghasilkan uang ya. Mungkin beberapa di sini kamu tidak menjadi seorang karyawan, mungkin punya bisnis sendiri, usaha sendiri, content creator, atau ada bidang studi yang kamu handle sendiri, bisa kamu bos ya. Itu aku lihat. Karena berapa dari teman-teman kamu nggak suka terikat. Kamu tuh bukan berarti ingin bebas, ingin berpetualang, kamu orangnya bebas, enggak ya. Kamu cinta dengan kebebasan itu, mungkin berapa suka traveling ya, nggak mau dingontrol, nggak mau didominasi oleh pasangan gitu ya. Kamu ingin kayak ambil keputusan sendiri, ikutin suara hati kamu, suara jiwamu, enggak mau mendengar apa kata orang, apa kata suami atau apa kata istri, enggak gitu ya. Karena kamu kuat di intuisi gitu ya. Orang yang intuisinya tajam itu pasti orang itu sangat spiritual, itu pasti orang itu lebih dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan artinya dia rajin beribadah gitu ya. Rajin beribadah bukan berarti teman-teman semua orang pergi ibadah. Apapun agama kalian, pasti orang Jumatan ke masjid, hari Minggu ke gereja, dan agama yang lainnya pasti ke tempat ibadah. Ya, lebih dekat dengan Tuhan itu beda ya, orang rajin beribadah ya. Ada hal-hal khusus kayak gini. Orang yang tekun berdoa,
dan dia merasakan mujizat-mujizat dalam hidupnya diberikan Tuhan, itu beda. Rajin berdoa dan memang orang itu spiritual itu beda ya. Rajin berdoa dan orang spiritual berbeda ya. Mungkin kamu lebih ke spiritual sehingga kamu itu apa-apa trust your intuition, selalu percaya dengan intuisi kamu dan ikutin kata hati kamu. Walaupun pasangan kamu ngatur, kamu nggak bisa karena intuisi kamu tajam gitu. Orang intuisi tajam itu nggak bisa dibohongin. Orang yang intuisi tajam itu ya pasti orang sangat spiritual itu, dan kamu adalah salah satunya. Sisi terbaik dari dirimu, sisi terbaik dari dirimu. Kamu tuh penyayang. Beberapa dari teman-teman di sini, kalau kamu pria yang nonton ini, kamu tuh sifat keibuannya tuh strong. Bukan berarti kamu tuh kayak bencong, lekong, bukan ya, bukan. Sisi feminim dalam diri kamu tuh pria yang baik hati, penuh kasih sayang. Apalagi kalau kamu pria yang sudah punya anak, kamu tuh sangat sayang dengan anak kamu, penyayang anak-anak, selalu memprioritaskan, mengutamakan anak daripada istri gitu, daripada yang lainnya. Itu aku lihat kamu cukup dekat dengan keluarga. Mungkin kamu pria yang pintar masak, pintar mengurus kebutuhan anak-anak. Mungkin kamu bangun pagi, kasih sarapan anak, memandikan anak. Mungkin istri kamu tidak terlalu mengurus anak. Ada yang kayak gitu. Bukan berarti pria itu kayak lekong nih, bukan. Ada orang, seorang pria energi feminim strong. Jangan dibilang kamu nih diinjak oleh istrimu. Enggak, teman-teman, itu energinya dia. Begitupun sebaliknya, ada wanita yang energi maskulin strong di dalam dirinya. Seharusnya wanita itu kan strong energi feminim. Tapi yang perlu kalian tahu, kita ini maupun kita wanita ataupun pria, kita harus bisa membalanskan, bisa menyeimbangkan dua energi itu, energi feminim and energi maskulin di dalam diri kita. Kalau kita nggak seimbangkan, kita berat sebelah. Contohnya aku selama ini ya lebih ke seimbang energi maskulin, dimana aku tuh pakai logika, aku tuh pekerja keras gitu ya, kayak kerja kayak di rumah itu. Memang anak aku nomor satu kan, tapi kalau hal-hal kayak di rumah tuh selalu aku limpahkan bisa kepada sepupuku, adik-adikku gitu, keponakanku gitu, yang lain yang ada di rumah gitu, yang tinggal sama aku lebih mendominasikan kayak kerja, cari uang hari ini sampai malam gitu. Aku lebih dominan ke energi maskulin. Itu berat itu, teman-teman. Ketika energi kita tuh maskulin banget, pasti kita itu sering dimanfaatin, itu pasti. Dan sebaliknya pasti kita bertemu dengan orang-orang yang bertemu dengan pria-pria yang energi feminim. Pasti kamu punya pasangan yang energi feminim, itu susah. Makanya kita harus bisa seimbangkan energi maskulin, energi feminim juga seimbang. Dan ini aku mulai perlahan, sudah 80% aku bisa seimbangkan dengan energi feminim, di mana aku harus melakukan pekerjaan rumah selayaknya feminim gitu ya. Dan aku lanjut kembali, sisi terbaik dari diri kamu. Kalau kamu pria tadi itu ya, penuh kasih sayang, mungkin pria yang manja, pria yang mewek, ada kayak gitu. Pria yang gampang sedih, pria yang sensitifan, pria yang lucu, humoris ya. Tapi kamu sangat sayang dengan keluarga ya. Kalau kamu masih punya ibu, mungkin kamu cukup dekat dengan ibumu, selalu curhat dengan ibumu, apa-apa ya tanya mama dulu gitu. Apa-apa curhat ke mama. Ada istri tapi curhat ke mama. Kalau dibilang aneh ya memang aneh gitu. Memang itulah dia anak mami, mungkin dari kecil dekat dengan mamanya. Apa-apa kalau bapaknya marah ya curhat ke mamanya. Mungkin mamanya juga punya ikatan batin dengan dia, ya akhirnya nyambung. Apalagi kalau anak pertama itu pria, ya pasti dia dekat dengan mama. Kalau anak pertama wanita ya dekat dengan ayahnya gitu. Ya itu. Kalau kamu wanita di sini, sisi terbaik dari diri kamu penyayang anak-anak, sayang banget. Walaupun bukan anak kamu sendiri aja, mungkin anak-anak orang juga kamu sayang. Kamu cukup dekat dengan anak-anak atau punya keterikatan khusus dengan anak-anak. Kamu manja, kamu lucu, kamu imut, kamu polos ya. Kadang juga kamu childish, kekanak-kanakan. Manjamu itu loh teman-teman ya, manja manisnya.
ya seperti itu. Sisi terbaik dari diri kamu dan aku melihat kamu cukup dekat dengan anakmu juga. Kalau kamu punya anak, cukup dekat dengan orang tua juga, ya. Penyayang, oh yang punya salah bicara lagi, mohon maaf. Penyayang orang tua, kamu cukup dekat dengan orang tua sih aku melihat ya, terutama ibumu. Sisi terbaik dari dirimu atau sifatmu keibuan banget ya. Kalau kamu pria ya dibilang ya seperti keibuan gitu, ibuan banget gitu ya. Kalau tanya makannya bukan tanya ke mamanya, tanya ke papanya, "Pak, hari ini makan apa?" Ada yang kayak gitu loh teman-teman, ada temanku kayak gitu ya. Istrinya PNS gitu ya. Suaminya ini bukan PNS, tapi gajinya lebih besar dari istrinya. Suaminya itu mungkin bukan mungkin ya. Dia kayak manajer di perusahaan-perusahaan yang kayak apa itu ya, perusahaan-perusahaan yang besar, kayak jual-jual properti yang kayak apa ya, mobil-mobil besar. Dia manajer di situ ya, lebih besar, tapi kerjanya kayak freelance gitu ya, sekali dapat banyak. Istrinya PNS, suaminya itu dia energi feminim, anaknya 4, ya apa-apa itu ya, istrinya pulang kantor jam 6 sore, 7 malam, 8 malam, kalau ada hal-hal yang penting ya mengandalkan anak-anaknya suaminya, masakannya, mandinya. 4 anak loh, istri pulangnya tuh langsung makan, mandi, tidur, tapi suaminya enggak marah. Itulah ya, karena energi feminim strong dalam suaminya, dan istrinya juga energi maskulin strong, nggak tahu gitu ya. Tapi aku lihat kalau suaminya itu, temanku itu, dia lebih ke balance, energi feminim strong di dalam dirinya, energi maskulin juga strong karena dia juga pekerja keras, gajinya lebih besar dari istrinya, otomatis dia bisa seimbangkan dua energi, sedangkan istrinya cuman dominan energi maskulin di dalam dirinya. Itu ya. Aku melihat berapa dari teman-teman sisi terbaik dari diri kamu. Kamu nggak pelit, suka berbagi, royal, suka mentraktir teman, mentraktir keluarga, suka kasih kejutan, hadiah, surprise kepada orang-orang terdekatmu. Itu kamu. Itu sisi terbaik, kamu nggak pelit, suka berbagi, ya. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Energi strong di sini ada Scorpio, ada Leo di sini, ada Pisces, Cancer, ya, Virgo, Taurus, Leo, Scorpio, Gemini. Scorpio, bisa nih zodiak kamu, cek Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kalian masing-masing ya. Aku akhiri, bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.